Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Pularas dalam pelajaran bahasa Indonesia di hari Selasa. Saat ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 18 Agustus ya. 18 Agustus 2020. Oke, kita mulai belajar di kesempatan kali ini dalam bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia materi teks eksposisi. Ada yang pertama adalah 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, dan ini adalah penggabungan dari KD4 3.4, maaf ya, salah ketik itu Ibu, 3.4 dan 3.3 gitu ya. Kemudian yang kedua, 4.4 mengkonstruksikan teks eksposisi berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi struktur serta kebahasaan. Penggabungan dari 4.3. Oke, baik. Sebelum kita menganalisis dan mengkonstruksi teks eksposisi itu dan strukturnya seperti apa, hari ini kita akan bahas terlebih dahulu apa itu teks eksposisi, gitu ya. Pengertian, ada pengertiannya, kemudian nanti ada tujuannya, kemudian nanti ada cara, ada ciri-cirinya. Yang pertama untuk teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf atau karangan yang terkandung di sejumlah informasi yang disajikan dengan singkat, padat, dan akurat. Oke. Yang dimaksud dengan singkat, padat, dan akurat itu artinya bahwa teks eksposisi ini adalah bentuk paragraf yang bukan karangan yang panjang, ya. Dia bukan berupa karangan panjang, tapi berupa tulisan paragraf yang singkat, padat, singkat saja, tetapi jelas isinya apa dan akurat kebenarannya. Lagi-lagi sama seperti teks observasi kemarin, bersifat ilmiah. Apakah teks eksposisi juga bersifat ilmiah? Ya. Non-fiksi? Ya. Hampir sama ciri-cirinya dengan observasi teks, laporan hasil observasi yang minggu lalu sudah kita bahas. Jadi tentunya eksposisi ini isinya berupa argumen, mengajak, ya kan? Kemudian menyampaikan sebuah gagasan. Tentunya ditulis dengan secara singkat, jelas atau padat, tidak bertele-tele, dan akurat. Artinya akurat adalah jelas kebenarannya dan bukan suatu kebohongan. Informasinya itu harus bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Kemudian adapun tujuan eksposisi adalah menjelaskan sebuah informasi penting kepada pembaca agar si pembaca dapat mengetahui secara jelas dan detail dari suatu hal atau kejadian. Tujuan dari eksposisi ini adalah bersifat menjelaskan informasi yang penting, ya, yang sifatnya adalah mengandung pengetahuan yang dapat diketahui oleh pembaca. Kenapa tadi teks eksposisi disarankan harus singkat, padat, dan akurat? Karena memang tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada pembaca secara sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya dari suatu hal atau kejadian yang nyata. Oke, tapi dirangkum atau dibuat sedemikian singkat. Paling enggak teks eksposisi ini terdiri dari 3 atau 4 paragraf, ya, yang dimana nanti paragraf pertama itu berisi tentang judul, menjelaskan judulnya, ya kan. Kemudian di paragraf kedua nanti berisi tentang kalau nggak salah di paragraf kedua itu nanti berisi tentang argumen atau alasan dari topik pembicaraannya. Lalu nanti di paragraf ketiga itu ada penegasan ulang. Nah, itu adalah bentuk struktur dari teks eksposisi yang kita akan berikan contohnya. Oke? Kemudian itu tujuan eksposisi. Kemudian untuk ciri-cirinya. Untuk ciri-cirinya, yang pertama adalah
Singkat, padat, dan akurat sesuai dengan pengertiannya, sesuai dengan tujuannya. Harus singkat, harus padat atau jelas, tidak bertele-tele, dan akurat kebenarannya. Informasinya harus tepat, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah informasi bersifat mengajak, karena di dalam teks paragrafnya itu ada struktur eksposisi, yaitu berisi tentang argumen atau alasan yang sifatnya mengajak, yang akhirnya mengajak, gitu. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa baku dan lugas serta konkret. Oke, bahasanya kan ada nanti ada kaidah kebahasaan ya, menggunakan nominal, verb dan sebagainya. Itu harus menggunakan bahasa yang baku, artinya bahasa yang formal, karena teks eksposisi ini adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang singkat atau pendek, gitu ya. Jadi tetap harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang formal, tidak boleh bahasa yang santai. Lugas artinya jelas, bahasa walaupun bahasanya formal tapi jelas, bisa dimengerti, bukan menggunakan istilah-istilah ilmiah yang pada akhirnya tidak bisa dimengerti oleh pembaca. Konkret, lengkap, gitu. Isinya harus lengkap, mulai dari pengenalan topiknya, kemudian pendapat, ke penjelasan topik, lalu masuk ke alasan kenapa topik ini bisa terjadi, seperti itu. Jadi harus konkret isinya. Kemudian yang keempat, informasi yang dijelaskan bersifat pengetahuan, karena ini adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang pendek, teks ilmiah yang pendek, maka informasi yang disampaikan harus bersifat pengetahuan, gitu. Jadi tidak boleh informasi-informasi yang sembarangan, itu ya. Kemudian yang kelima, tidak memihak. Kemudian yang keenam adalah bersifat objektif dan netral. Itu sama seperti yang ciri-ciri kelima ya. Tidak memihak, bersifat objektif, netral. Jadi membicarakan suatu topik, kita tidak boleh terlalu menghakimi atau menilai sesuatu dengan sebelah mata. Jadi harus yang kita jelaskan topiknya itu adalah netral dan umum, gitu. Lalu selanjutnya struktur eksposisi dan jenisnya. Jadi untuk membuat sebuah teks eksposisi harus terdiri dari beberapa struktur. Eksposisi yang kalian harus bisa membedakan mana teks eksposisi ilmiah, mana paparan eksposisi. Kalau paparan eksposisi itu berisi tulisan atau karangan saja. Jadi isinya itu hanya membicarakan topik, menjelaskan topiknya, lalu menjelaskan sebab akibat dari topiknya, gitu. Itu hanya berisi paparan. Tapi teks eksposisi yang ilmiah, selain sifatnya ilmiah atau berisi informasi yang bersifat pengetahuan, maka dia harus terdiri dari struktur eksposisi. Dia harus memiliki strukturnya. Nah, strukturnya apa aja? Judul, tentu. Judulnya apa, topik apa yang ingin dibicarakan, seperti itu. Kemudian yang kedua, sebentar, kayaknya ada error. Oke, yang kedua adalah tadi yang pertama adalah judul, kemudian yang kedua adalah pernyataan umum. Pernyataan umum, keluar ya. Oke, pernyataan umum atau tesis. Jadi yang pertama judul, berarti hendak menggambarkan sesuatu yang akan dibahas dalam teks eksposisi ini seperti apa, dan harus singkat, semenarik mungkin, dan syarat akan makna. Jadi memiliki makna. Kemudian yang kedua adalah terdiri dari pernyataan umum atau tesis.
ya. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena yang digunakan penulis itu harus bisa mengemukakan pendapatnya, maka pembaca harus berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya, gitu. Jadi memperkenalkan topiknya, kemudian menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Misalnya ketika pembaca membaca bagian tesis ini, bagian pernyataan umum ini, pembaca akan memiliki rasa, oh ya, sependapat nih, gitu. Atau, wah, sepertinya nggak seperti ini deh, coba kita baca lagi argumennya, alasannya apa, kenapa seperti itu. Nah, itu berada di posisi di urutan argumentasi atau alasan. Jadi ketika si pembaca merasa sependapat, oke, saya sependapat, udah. Tapi kalau pembaca yang kayaknya nggak seperti ini, berseberangan dengan pendapat dari si penulisnya, maka dia akan mempunyai keinginan untuk mengetahui alasannya seperti apa. Kenapa si penulis menuliskan topik, memperkenalkan topiknya seperti ini, pendapatnya seperti ini, kenapa beda dengan pendapat si pembaca? Maka dia akan ingin mengetahui apa alasan dibalik itu. Itulah ada di paragraf argumentasi atau alasan. Nah, bagian dari teks ini, bagian dari teks argumentasi atau alasan ini, panjang pendeknya harus bergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar pada tesis sebelumnya, pada pernyataan umum sebelumnya, gitu. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan kembali argumen dalam paragraf tersebut. Pengembangan argumen itu akan menjadi paragraf yang akhirnya menjadi sebuah penyajian alasan. Seperti itu. Paham ya? Jadi untuk yang paragraf argumentasi ini itu kalian menjabarkan kembali alasan yang tepat dan masuk akal yang sesuai atau sebelumnya dijelaskan secara garis besar pada pernyataan umum atau pada paragraf tesis, gitu. Jadi nanti ada paragraf pertama itu berisi pernyataan umum atau tesis yang isinya memperkenalkan topiknya, kemudian mengemukakan pendapat lewat si topik ini sesuai dengan pendapat si penulis. Kemudian apabila memang berseberangan dengan pembaca, maka pembaca harus mengetahui dulu alasannya kenapa si penulis menuliskan topik, memperkenalkan topiknya seperti ini, ada alasannya di bawah di paragraf kedua, seperti itu. Dijabarkan kembali di paragraf kedua. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang. Dalam penegasan ulang ini dilakukan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di paragraf sebelumnya atau di paragraf argumen, gitu ya. Pada pengulangan ini bersifat bersifat pilihan, sehingga semua teks eksposisi mempunyai alasannya masing-masing, seperti itu. Jadi kalau di penegasan ulang, di paragraf penegasan ulang ini, dia hanya mengulang kembali penjelasan yang lebih detail, tentunya ya, lebih detail. Tapi apa sih yang diulang penjelasannya dari paragraf sebelumnya, dari paragraf argumentasi itu, dari paragraf yang disajikan sebelumnya, gitu. Jadi ini tinggal si penulis memberikan pilihan kepada pembaca, masih sependapat atau tetap berseberangan. Nah, itu haknya pembaca, gitu ya. Ternyata di dalam teks eksposisi itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama disebut dengan eksposisi defini. Kalau eksposisi defini itu isinya sangat ringan, dia cukup paragrafnya itu cukup memaparkan definisi suatu topik. Jadi topik apa, kemudian dipaparkan definisinya, pengertiannya, ciri-cirinya, tujuannya, manfaatnya, seperti itu.
itu adalah eksposisi defini. Jadi kalau kalian menemukan teks eksposisi yang seperti itu bentuknya, maka dia disebut sebagai eksposisi defini. Kemudian selanjutnya eksposisi proses. Nah, eksposisi proses ini adalah paragraf eksposisi yang berisi langkah-langkah atau cara-cara ya yang digunakan untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Namanya proses ya, namanya proses pasti tentu sudah terbayang di pikiran kita, isinya ada langkah-langkahnya, ada cara-caranya, ada tutorialnya, ada bagaimananya, bagaimana cara membuat, bagaimana cara melakukan gitu dari awal sampai dengan selesai. Jadi dari paragraf dari paragraf pertama yaitu paragraf tesis, kemudian paragraf kedua paragraf argumentasi atau alasan, kemudian yang ketiga paragraf pengulangan penegasan ulang, itu isinya semua berupa proses atau cara-cara melakukan sesuatu dari awal hingga akhir gitu. Kemudian yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Nah, dalam eksposisi ilustrasi ini, teks memaparkan informasi atau penjelasan dengan cara memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal tertentu. Dalam ilustrasi ini bersifat memaparkan informasi dengan cara memberi gambarannya. Sama kalau dalam bentuk paragraf itu sama seperti paragraf deskripsi ya, gitu. Jadi dia memaparkan dengan menjelaskan gambarannya seperti apa sih, gitu. Mengenai suatu topik yang sudah ditentukan oleh si penulis. Oke, kemudian yang ketiga, eksposisi laporan. Eksposisi laporan adalah eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Nah, ini isinya berupa laporan. Laporan dari isi berita. Misal, saya ingin kalian nonton berita siang ini, misalnya. Kemudian, kalian buat paparannya dari isi berita. Satu berita aja, kalian buat paparannya seperti apa, lalu kalian buat menjadi bentuk eksposisi atau paragraf eksposisi. Isinya yang pertama pengenalan topik, pengenalan beritanya dulu. Apa yang akan dibahas? Alasannya, kenapa membahas berita ini? Ada apa ya berita ini? Tentang apa berita ini? Penegasannya, gitu. Penegasan ulangnya dijelaskan kembali. Ini terjadi pada misalnya berita tentang pembunuhan. Pembunuhan ini terjadi pada tanggal sekian pukul sekian. TKP-nya di sini. Itu semua adalah pemaparan tentang isi berita. Nah, laporan pemaparan isi berita itu disebut dengan eksposisi laporan. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah eksposisi perbandingan. Perbandingan ini memiliki gagasan utama yang disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Misal, isi paragrafnya membahas bagaimana dampak belajar secara online dibandingkan belajar tatap muka. Nah, penjelasan dibuat dalam paragraf eksposisi disebut teks eksposisi perbandingan. Kemudian yang keenam, eksposisi pertentangan. Ini berisi tentang hal-hal pertentangan akan suatu hal dengan yang lain. Jadi pertentangan ya, pasti isinya adalah sesuatu yang disandingkan tapi bertentangan. Seperti itu. Nah, ini contoh teks eksposisi ini. Misal kalau kita membuat eksposisi tentang pendidikan, gitu. Eksposisi tentang pendidikan. Misalnya ada yang bilang bahwa belajar online itu sangat mendukung membuat anak-anak jadi lebih fokus karena face to face dengan gurunya walaupun lewat
Ada yang bilang seperti itu ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa pembelajaran online tidak kondusif karena akan menghabiskan banyak biaya, menghabiskan banyak tenaga. Tentunya biaya ya yang paling terasa sekali untuk beli kuota dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan anak-anak peserta didik yang tinggal di pelosok, yang mereka tidak mendapatkan fasilitas internet dengan baik, jaringannya tidak berjalan dengan baik, lalu bagaimana mereka bisa belajar? Nah, itu isinya membuat eksposisi seperti itu disebut dengan teks eksposisi pertentangan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi isinya yang pertama topiknya lagi-lagi memperkenalkan internet itu apa, pembelajaran online itu apa, kemudian di paragraf kedua berisi alasan kenapa kok bisa terjadi pembelajaran online, apa yang menyebabkan pembelajaran online itu bisa dilaksanakan atau dilakukan gitu. Akibatnya apa sih, dampak negatif dari pembelajaran online ini seperti apa, dampak positifnya juga seperti apa. Lalu nanti di penegasan ulang paragraf terakhir juga dijelaskan bahwa ternyata banyak pertentangan ya gitu. Ditambahkan lagi penjelasannya, ternyata dari alasan terjadinya pembelajaran online ini ada pertentangan. Si A mengatakan bahwa pembelajaran online ini sangat bagus dilakukan sehingga anak bisa lebih fokus sebenarnya, tapi di sisi lain juga mengatakan bahwa tidak semua anak-anak bisa mengikuti pembelajaran online ini dengan baik, seperti yang tadi saya katakan, di pelosok dan sebagainya, mereka tidak mendapatkan fasilitas internet dengan baik. Lalu bagaimana dengan mereka yang seperti itu? Nah, itu dijelaskan di penegasan ulang gitu ya. Itu adalah sedikit penjelasan tentang teks eksposisi pada hari ini. Supaya lebih paham lagi, kalian bisa ulang lagi videonya, kalian ulang terus, kalian tonton lagi sampai kalian benar-benar paham bahwa yang dimaksud dengan teks eksposisi ini adalah sebuah paragraf yang menyampaikan informasi, intinya gitu. Informasinya bersifat apa? Bersifat ilmiah, bersifat pengetahuan, non fiksi, dan memiliki struktur yang jelas. Strukturnya apa? Ada judul, ada paragraf argumen, ada judul, pendapat umum atau tesis, kemudian ada argumen atau alasan, lalu di terakhirnya ada penegasan ulang. Seperti itu. Itu adalah struktur dari teks eksposisi. Oke? Terima kasih untuk perhatian untuk kalian yang sudah menonton video pembelajaran Bularas. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang mengerti, boleh diulang terus nontonnya sampai kalian bisa memahami isinya. Hari ini materinya sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita bertemu lagi di materi selanjutnya, menganalisis teks eksposisi dalam bidang pekerjaan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.